pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita tetap akan upayakan terus perbaikan jalan-jalan di sini mulai hari ini, dan saya kira tadi malam juga sudah berjalan. Memang salah satu ruas yang terbelah ini adalah Tanjung Api-Api ya. Untuk sementara belum begitu banyak, tapi untuk tahun-tahun kemarin setiap tahun Natal dan Tahun Baru selalu meludak. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita, penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dikebut. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, perusahaan angkutan penumpang memperketat standar operasional prosedur untuk menjamin keselamatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 27 November 2025. Saya Tata Edins. Pendengar, kami awali berita siang hari ini. Penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dikebut. Ruas Palembang Tanjung Api-Api yang sering dikeluhkan pengguna jalan saat ini sudah mulai diperbaiki. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan menggulirkan program percepatan preservasi jalan nasional di wilayahnya. Langkah responsif ini tidak hanya menjawab keluhan masyarakat yang sempat viral, tetapi juga memastikan kondisi jalan mantap dan aman menjelang puncak arus libur Natal dan Tahun Baru 2026. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Panji Krisnawardana menegaskan, penanganan jalan ini merupakan bagian dari program Bakti PU Peduli untuk Rakyat yang diresmikan kemarin. Salah satu fokus pada program ini di ruas panjang hampir 70 km yang membentang dari batas kota Palembang hingga batas Tanjung Api-Api Banyuasin. Panji secara terbuka mengakui bahwa segmen jalan batas kota Palembang Gasing dan Tanjung Api-Api sempat mendapat sorotan publik karena kondisinya yang kurang nyaman. Ia memastikan perbaikan di titik-titik krusial tersebut kini sudah dapat berjalan intensif dan menjadi prioritas utama. Dalam rangka Harpak tahun ini, Dijen Bina Marga secara khusus mengingatkan dan mengangkat kegiatan preservasi jalan sebagai bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Kementerian PU kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang aman, mantap, dan berkelanjutan. Memang salah satu ruas yang terbelah ini adalah Tanjung Api-Api ya Pak Kasatker, dan kami juga mohon maaf kalau kurang nyaman nih Pak Kapolsek. Kita tetap akan upayakan terus perbaikan jalan-jalan di sini mulai hari ini, dan saya kira tadi malam juga sudah berjalan. Panji menjelaskan preservasi yang dilakukan bersifat komprehensif. Tindakan lapangan meliputi penutupan lubang, perbaikan permukaan jalan, hingga pemeliharaan bahu jalan. Hingga saat ini sekitar 3 km titik berlubang di ruas prioritas Tanjung Api-Api telah berhasil ditangani. Pengerjaan secara total ditargetkan akan rampung sebelum masa angkutan libur Nataru 2026. Rian Apridani melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, perusahaan angkutan penumpang memperketat standar operasional prosedur atau SOP untuk menjamin keselamatan. Momen libur Natal dan Tahun Baru diprediksi pergerakan orang yang akan melakukan perlintasan antar kota antar provinsi atau AKAP akan mengalami peningkatan cukup tinggi sama seperti tahun sebelumnya. Salah satu penyedia jasa angkutan travel, Nusa Indah Trans Palembang, juga melakukan peningkatan standar keselamatan untuk menghadapi momen tersebut. Pengawas Nusa Indah Trans Area Palembang, Mindawati, mengatakan pihaknya akan memperketat standar keselamatan untuk menghadapi lonjakan penumpang libur Nataru pada rute panjang Palembang-Bengkulu. Untuk itu, penambahan armada dan jadwal keberangkatan pun akan disiapkan sesuai permintaan dan juga memperketat SOP pengemudi untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang.
Untuk sementara belum begitu banyak, tapi untuk tahun-tahun kemarin setiap tahun Natal dan tahun baru selalu meludak. Jadi nambah armada kita tambahin drivernya. Jadi biasanya drivernya satu kita tambah jadi dua, satu mobil nih. Untuk menjaga supaya drivernya satu ngantuk ada gantinya kayak gitu. Setiap perjalanan itu ada kontak sama antara driver satu dan driver lain di jalan mana yang bagus. Nah udah itu otomatis drivernya harus hati-hati cari alternatif jalan yang terbaik. Kayak sekarang kan di Sekayu kan jalannya jelek, jadi kita alternatif jalannya Prabu Pali. Sementara itu, salah satu sopir Nusa Indah Trans Palembang, Budi, mengatakan perjalanan Palembang-Bengkulu membutuhkan waktu tempuh 10 hingga 12 jam. Rute ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan kondisi tubuh yang baik karena terkendala geografis dan cuaca buruk. Buat SOP itu di mana kita ada titik-titik pemberhentian, di mana pemberhentian utama itu yaitu makan, kemudian titik-titik di mana rest area. Untuk menjaga stamina tetap fit, kita memang sudah ada dengan SOP ya, kita mungkin dua trip itu berarti pulang pergi itu kita wajib istirahat dan digantikan dengan sopir dua ya atau sopir serep. Budi menyampaikan dengan penerapan SOP baik kendaraan maupun sopir, perjalanan dari Palembang menuju Bengkulu pada momen libur Nataru tahun ini dapat berjalan lancar. Selain itu, harapannya agar kondisi cuaca tidak mengganggu lalu lintas dan perjalanan meski peningkatan penumpang signifikan saat liburan nanti, namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ega Dwiyanti melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Persero Devra 3 Palembang kembali menggelar layanan kesehatan gratis melalui rel klinik di Stasiun Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, layanan serupa telah sukses digelar pada September 2025 di Stasiun Simpang. Rel klinik merupakan layanan kesehatan bergerak yang seluruh pelayanannya dilakukan di atas gerbong kereta dengan tujuan memberikan layanan kesehatan primer secara cuma-cuma bagi masyarakat sekitar stasiun. Manajer Humas Devra 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 20 tenaga kesehatan, terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, asisten apoteker, dan tenaga refraksi mata. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tensi, gigi, kolesterol, asam urat, gula darah, mata, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan ibu hamil. Selain itu, pendengar, KAI juga membagikan 54 kacamata baca kepada siswa SD Negeri 06 Indralaya Utara dan santri Pondok Pesantren Al-Basyah di Desa Payakabung sebagai dukungan terhadap kesehatan anak. Rel klinik merupakan layanan kesehatan bergerak milik PT Kereta Api Indonesia yang unik, karena seluruh pelayanan dilakukan di atas gerbong kereta. Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama secara cuma-cuma kepada masyarakat di sekitar stasiun. Dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan kepolisian setempat, KAI juga memberikan sosialisasi keselamatan perkereta-apian serta edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi perusahaan kepada siswa dan masyarakat. Aida menegaskan bahwa rel klinik adalah wujud kepedulian KAI untuk meningkatkan derajat kesehatan warga di sekitar wilayah kerja perusahaan secara bertahap. Ia berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepedulian warga terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga ayam potong di pasar tradisional mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini turut dipengaruhi keberadaan program MBG yang berdampak pada pasokan dan minat beli masyarakat. Kenaikan harga sejumlah komoditi pokok di pasaran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu yang memberikan dampak yang cukup besar adalah kenaikan harga ayam potong yang mengalami peningkatan sejak beberapa bulan terakhir.
Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp38.000 dari sebelumnya Rp33.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar KM5 Palembang, Zainur mengatakan kondisi ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Menurutnya, program MBG dengan menu daging ayam menjadi penyebab kenaikan harga. Hal ini juga menyebabkan pasar lesu karena animo masyarakat yang menurun dan pedagang yang ikut mengurangi penjualan daging ayam potong. Sejak ada MBG sepi, yang habis banyak tertentu. Harga sekarang 38.40. Dari sebelumnya kalau pajak jual 35, 33, nah itu masih ada harapan bagi penjual. Sekarang balik rumah menaruh gimana ini tidak laku. Zainur menambahkan, sebelum program MBG, ia dapat menjual 50 kg per hari, namun saat ini hanya 40 kg per hari saja. Jelang Natal dan Tahun Baru, pedagang ayam potong memperkirakan kenaikan harga ayam potong akan kembali terjadi. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, permintaan akan meningkat jelang pergantian tahun. Harapannya agar harga dapat kembali normal sehingga animo masyarakat pun ikut meningkat. Alvida Damayanti melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 kembali disorot isu kriminalisasi guru, memunculkan desakan agar pelindungan hukum bagi tenaga pendidik segera diperjelas di tengah meningkatnya kasus yang menjerat profesi tersebut. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 kembali diwarnai dengan sorotan terhadap isu kriminalisasi guru yang belum kunjung terselesaikan. Di tengah euforia, perayaan dan penghargaan kepada para pendidik, muncul kembali desakan agar perlindungan hukum bagi guru diperjelas, mengingat berbagai kasus hukum yang menjerat tenaga pendidik dalam beberapa tahun terakhir. Praktisi pendidikan Sumatera Selatan Suherman menegaskan, maraknya kasus yang melibatkan guru harus menjadi alarm bagi semua pihak. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang. Ini apapun yang tersandung pada guru, misalnya ada permasalahan, ya wali murid ya bertanya ke sekolah, apa permasalahan, bagaimana solusinya. Saya kira itu jalan terbaik. Jangan sampai ucuk-ucuk lapor ke polisi, ucuk-ucuk lapor ke polisi. Dan kepolisian juga, saya berharap tidak selalu langsung ditanggapi karena ada undang-undang guru. Menurut Suherman, perlunya komunikasi antara guru, orang tua, dan pihak terkait harus diperkuat sejak dini. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Palembang Hadi Wijaya juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Ia menyebut profesi guru bekerja di bawah aturan dan tuntutan yang ketat, namun tanpa payung hukum yang kuat. Kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua, titipkan anak-anak didik, titipkan putra-putri Bapak dan Ibu kepada sekolah dan berikan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Jangan langsung menjustifikasi mereka dengan apa yang mereka lakukan, tetapi bangunlah kolaborasi, bangunlah komunikasi yang baik. Maka dari itu, mari maksimalkan peran kita sebagai seorang tenaga pendidik, karena kemuliaan kita berada pada maksimalnya peran kita sebagai tenaga pendidik. Memasuki era digital, para pendidik dihadapkan pada karakter siswa yang semakin beragam. Kondisi ini membuat batas antara tindakan tegas dan dianggap berlebihan menjadi semakin kabur. Namun, para ahli menekankan pentingnya pembinaan karakter melalui pola komunikasi yang sehat antara guru, orang tua, dan institusi pendidikan, sehingga profesi persoalan hukum dapat ditekan. Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, guru tetap diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Momentum Hari Guru Nasional tahun ini pun menjadi pengingat bahwa profesi pendidik bukan hanya membutuhkan penghargaan, tetapi juga perlindungan yang pasti agar mereka dapat bekerja secara profesional dan aman. Lamsihar Siltonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita. Penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dikebut. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, perusahaan angkutan penumpang memperketat standar operasional prosedur untuk menjamin keselamatan.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.